Pada suatu senja di awal abad ke-20, kota Istanbul berdiri seperti saksi bisu dari sejarah yang hampir selesai. Kubah-kubah masjid masih menjulang, azan masih menggema di antara selat Bosporus, tetapi denyut kekuasaan yang dulu menggetarkan dunia perlahan melemah. Di balik tembok dan istana, sebuah kekaisaran tua tengah kehabisan napas. Inilah Kesultanan Utsmaniyah, kekuatan besar yang selama berabad-abad menghubungkan timur dan barat, kini terjebak di antara kejayaan masa lalu dan kenyataan pahit zaman modern. Selama lebih dari 600 tahun, Ottoman bukan sekadar negara, melainkan tatanan dunia. Wilayahnya membentang dari jantung Eropa hingga padang pasir Arab, dari Afrika Utara hingga Kaukasus. Ia mengatur jalur dagang, menentukan arah politik, dan memegang simbol tertinggi kekuasaan Islam melalui institusi khalifah. Namun waktu tak pernah berhenti. Revolusi industri mengubah wajah perang, ilmu pengetahuan menggeser kekuatan lama, dan ide-ide baru tentang bangsa serta kebebasan mulai menggoyahkan fondasi kekaisaran yang dibangun di atas tradisi dan otoritas absolut. Di saat kekuatan-kekuatan Eropa melesat maju, Ottoman tertatih mengikuti irama zaman. Kekaisaran ini masih berdiri, tetapi retakannya semakin jelas. Kekalahan demi kekalahan, wilayah yang terlepas, dan tekanan asing membuat dunia menjulukinya sebagai orang sakit Eropa. Senja itu bukan datang tiba-tiba, melainkan hasil dari perjalanan panjang penuh peringatan yang diabaikan. Dan dari senja inilah, kisah kejatuhan Ottoman benar-benar dimulai. Sebuah akhir yang bukan hanya tentang runtuhnya kekuasaan, tetapi tentang berubahnya arah sejarah dunia. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Utsmaniyah berdiri sebagai salah satu kekuatan paling disegani di dunia. Titik balik itu datang pada tahun 1453, ketika Konstantinopel jatuh dan berubah menjadi Istanbul, menandai lahirnya sebuah kekaisaran global. Kota itu bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga simbol pertemuan peradaban timur dan barat. Dari sana, Ottoman mengendalikan jalur dagang strategis, mempengaruhi politik lintas benua, dan menjadi poros utama keseimbangan kekuatan dunia selama berabad-abad. Kejayaan ini ditopang oleh sistem pemerintahan yang terorganisir dan militer yang revolusioner pada masanya. Pasukan Janissary yang terlatih dan disiplin menjadikan Ottoman unggul di medan perang. Hukum dan administrasi dijalankan dengan struktur yang rapi, memungkinkan kekaisaran mengelola wilayah yang sangat luas dan beragam. Di bawah para sultan besar, stabilitas politik dan kekuatan militer berpadu dengan kemakmuran ekonomi, menciptakan rasa aman bagi rakyat sekaligus rasa gentar bagi lawan-lawannya. Namun masa keemasan Ottoman bukan hanya soal penaklukan. Ia juga menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Masjid-masjid megah, jembatan, dan madrasah berdiri sebagai bukti peradaban yang matang dan percaya diri. Selama era ini, Ottoman tampak tak tergoyahkan, seolah waktu sendiri berpihak padanya. Tetapi justru di puncak kejayaan itulah benih-benih kemunduran perlahan tertanam, tak terlihat, tak terasa, menunggu saatnya mengubah arah sejarah. Di balik kemegahan istana dan luasnya wilayah kekuasaan, Kesultanan Utsmaniyah mulai mengalami keretakan yang tak langsung terlihat. Sistem pemerintahan yang dahulu efektif perlahan berubah menjadi birokrasi yang berat dan korup. Jabatan-jabatan penting seringkali diberikan bukan karena kemampuan, melainkan kedekatan dan kepentingan politik. Para sultan di masa akhir kekaisaran semakin bergantung pada penasihat dan elit istana, sementara kendali nyata atas negara kian melemah. Kekuasaan masih ada secara simbolik, tetapi arah dan ketegasannya mulai kabur. Militer yang dulu menjadi tulang punggung kejayaan juga mengalami kemunduran. Pasukan Janissary yang pernah menjadi unit paling disiplin dan ditakuti di dunia, berubah menjadi kekuatan konservatif yang menolak pembaharuan.
Modernisasi militer terhambat oleh kepentingan internal dan ketakutan akan kehilangan kekuasaan. Sementara negara-negara Eropa memperbaharui senjata, taktik, dan teknologi perang, Ottoman masih terjebak dalam pola lama. Setiap kekalahan bukan hanya kehilangan wilayah, tetapi juga pukulan psikologis yang memperdalam krisis kepercayaan diri kekaisaran. Di saat yang sama, gelombang nasionalisme mulai mengguncang fondasi negara multi-etnis ini. Bangsa-bangsa di Balkan, Arab, dan wilayah lain mulai mempertanyakan loyalitas mereka terhadap Istanbul. Identitas lokal dan keinginan merdeka tumbuh seiring melemahnya pusat kekuasaan. Kekaisaran yang dibangun atas persatuan dan ketaatan perlahan berubah menjadi kumpulan wilayah yang saling menjauh. Retakan-retakan ini tidak langsung meruntuhkan Ottoman, tetapi cukup dalam untuk memastikan bahwa ketika badai besar datang, kekaisaran ini tak lagi berdiri kokoh seperti sebelumnya. Memasuki abad ke-19, Kesultanan Utsmaniyah tak lagi berdiri sendirian menghadapi masalahnya. Kelemahan dari dalam segera menarik perhatian kekuatan-kekuatan besar Eropa yang tengah berlomba memperluas pengaruh. Inggris, Perancis, dan Rusia mulai ikut campur dalam urusan Ottoman, bukan sebagai sekutu sejajar, melainkan sebagai pihak yang mengatur dari balik layar. Setiap konflik internal, setiap krisis suksesi menjadi celah bagi kekuatan asing untuk menekan, menuntut konsesi, dan mempersempit ruang gerak kekaisaran. Tekanan itu hadir dalam bentuk perjanjian-perjanjian yang merugikan. Demi bertahan, Ottoman terpaksa membuka pelabuhan, menyerahkan hak dagang istimewa, dan bergantung pada pinjaman luar negeri. Utang menumpuk, ekonomi semakin dikendalikan pihak asing, dan kedaulatan perlahan terkikis tanpa perlu perang terbuka. Pada titik inilah, Eropa mulai menyebut Ottoman sebagai orang sakit Eropa, sebuah julukan yang bukan hanya merendahkan, tetapi juga menandai keyakinan bahwa kekaisaran ini tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Sementara itu, wilayah demi wilayah mulai terlepas. Balkan menjadi ajang perebutan pengaruh, Mesir semakin otonom, dan kekuasaan Ottoman menyusut seiring berjalannya waktu. Kekaisaran masih bertahan secara formal, namun kenyataannya ia semakin dikurung oleh kekuatan asing dan dinamika geopolitik yang tak lagi menguntungkannya. Tekanan dari luar ini bukan penyebab tunggal kejatuhan Ottoman, tetapi ia mempercepat proses yang telah dimulai dari dalam, mendorong kekaisaran tua itu semakin dekat ke tepi jurang sejarah. Ketika Perang Dunia I meletus pada tahun 1914, Kesultanan Utsmaniyah berada di persimpangan sejarah. Kekaisaran ini tidak lagi cukup kuat untuk berdiri netral, namun juga terlalu rapuh untuk menghadapi perang besar. Dengan harapan bisa merebut kembali kejayaan dan melindungi sisa wilayahnya, Ottoman memilih berpihak pada blok sentral. Keputusan ini menjadi pertaruhan terakhir, sebuah langkah berani yang diambil dalam kondisi negara yang sudah kelelahan secara ekonomi, militer, dan politik. Perang segera membuka semua kelemahan yang selama ini tersembunyi. Di berbagai front, pasukan Ottoman harus menghadapi musuh yang lebih modern dan terorganisir. Kekalahan demi kekalahan tak hanya menggerus kekuatan militer, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah pusat. Jalur logistik terputus, kelaparan merebak, dan penderitaan sipil meluas. Di tengah kekacauan perang, wilayah-wilayah Arab mulai memberontak, sementara kekuatan asing menyiapkan rencana pembagian tanah Ottoman bahkan sebelum perang benar-benar berakhir. Ketika perang usai, kekaisaran ini praktis lumpuh. Kekalahan total memaksa Ottoman menerima perjanjian-perjanjian yang menghancurkan sisa kedaulatannya. Tentara asing memasuki wilayah inti, Istanbul berada di bayang-bayang pendudukan, dan legitimasi kekuasaan Sultan runtuh di mata rakyatnya sendiri. Perang Dunia I bukan sekedar episode kekalahan, melainkan pukulan terakhir yang memastikan bahwa Kesultanan Utsmaniyah tak lagi mampu bangkit sebagai kekaisaran. Dari puing-puing perang inilah, babak akhir sejarah Ottoman benar-benar dimulai. Di tengah kehancuran pasca Perang Dunia I,
Ketika Kesultanan Utsmaniyah nyaris kehilangan segalanya, muncul seorang perwira yang melihat kekalahan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai kesempatan untuk membangun ulang dari nol. Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Saat banyak elit memilih tunduk atau menyerah pada kekuatan asing, Mustafa Kemal justru menolak menerima nasib yang dipaksakan dari luar. Baginya, kekaisaran mungkin runtuh, tetapi bangsa masih bisa diselamatkan. Ia memulai perlawanan bukan dari istana, melainkan dari rakyat. Dari Anatolia, Mustafa Kemal menggalang dukungan, menyatukan sisa-sisa tentara, dan menyalakan kembali semangat perlawanan. Perjuangan ini bukan lagi atas nama sultan atau kekhalifahan, melainkan atas nama tanah air dan kedaulatan bangsa. Inilah perubahan besar yang ia bawa, pergeseran dari loyalitas kepada penguasa menuju loyalitas kepada negara dan rakyatnya sendiri. Perang kemerdekaan Turki menjadi panggung utama bagi kepemimpinannya. Menghadapi pasukan asing yang menduduki wilayah bekas Ottoman, Mustafa Kemal menunjukkan kecakapan militer sekaligus visi politik yang tajam. Kemenangan demi kemenangan bukan hanya mengusir penjajah, tetapi juga menghapus keyakinan lama bahwa Ottoman dalam bentuk apapun masih bisa dipertahankan. Di mata Mustafa Kemal, masa depan tidak terletak pada memperbaiki kekaisaran yang rapuh, melainkan menciptakan sistem baru yang sepenuhnya berbeda. Langkah paling kontroversial sekaligus menentukan pun diambil. Kesultanan dihapuskan, disusul penghapusan kekhalifahan. Keputusan ini mengguncang dunia Islam dan memutus ikatan berabad-abad antara agama dan kekuasaan negara. Namun bagi Mustafa Kemal, inilah harga yang harus dibayar demi kelahiran negara modern. Ia mendorong sekularisasi, reformasi hukum, pendidikan dan budaya, berusaha mengarahkan Turki agar sejajar dengan negara-negara modern di Eropa. Mustafa Kemal bukan sekadar tokoh penutup sejarah Ottoman, melainkan jembatan menuju era baru. Ia menutup pintu masa lalu dengan tegas, sekaligus membuka jalan yang sama sekali berbeda bagi bangsanya. Dari reruntuhan kekaisaran Islam terbesar terakhir, lahirlah sebuah republik modern. Di titik inilah, kisah kejatuhan Ottoman berubah menjadi kisah kelahiran Turki, sebuah transformasi radikal yang mengubah wajah kawasan hingga hari ini. Tahun 1922 menjadi garis pemisah yang tak bisa ditarik kembali. Setelah berabad-abad berkuasa, Kesultanan Utsmaniyah akhirnya dibubarkan secara resmi. Kesultanan dihapus, dan sultan terakhir kehilangan legitimasi politiknya. Kekuasaan yang dahulu dianggap suci dan tak tergoyahkan, runtuh bukan lewat satu pertempuran besar, melainkan melalui keputusan politik yang menandai berakhirnya sebuah zaman. Istanbul, yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekaisaran dunia, kini tak lagi memegang peran itu. Kota tersebut berada di bawah bayang-bayang pendudukan dan perubahan besar. Simbol-simbol kejayaan Ottoman masih berdiri, tetapi maknanya telah berubah. Istana, masjid, dan institusi lama tak lagi menjadi pusat kendali, melainkan peninggalan sejarah dari sistem yang tak mampu bertahan menghadapi arus zaman modern. Setahun kemudian, Republik Turki diproklamasikan, menegaskan bahwa era kekaisaran telah benar-benar ditutup. Dunia menyaksikan bagaimana sebuah imperium besar lenyap dari peta politik global, digantikan oleh negara bangsa yang lebih kecil namun berdaulat. Berakhirnya Ottoman bukan sekedar runtuhnya sebuah dinasti, melainkan berakhirnya model kekuasaan lama, sebuah penutup sejarah panjang yang mengubah wajah Timur Tengah dan dunia Islam untuk selamanya. Runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah tidak hanya menandai akhir sebuah kekaisaran, tetapi meninggalkan jejak panjang yang masih terasa hingga hari ini.
Dari Balkan hingga Timur Tengah, wilayah-wilayah bekas Ottoman memasuki era baru dengan batas negara yang seringkali ditentukan bukan oleh sejarah lokal, melainkan oleh kepentingan kekuatan besar dunia. Banyak konflik modern berakar dari masa transisi ini, ketika kekuasaan lama lenyap lebih cepat daripada kesiapan masyarakat untuk membangun tatanan baru. Bagi dunia Islam, kejatuhan Ottoman membawa dampak yang lebih dalam. Penghapusan kekhalifahan mengakhiri simbol persatuan politik Islam yang telah bertahan selama berabad-abad. Sejak saat itu, dunia Islam memasuki fase baru yang terpecah ke dalam negara-negara bangsa dengan arah dan kepentingan masing-masing. Sebagian melihatnya sebagai kehilangan besar, sementara yang lain menganggapnya sebagai awal dari proses pembaharuan yang tak terelakkan di tengah dunia modern. Namun sejarah Ottoman bukan sekadar kisah tentang keruntuhan. Ia adalah pelajaran tentang kejayaan, stagnasi, dan perubahan. Dari kekaisaran inilah lahir institusi, budaya, dan warisan peradaban yang masih berdiri hingga kini. Kisah kejatuhannya mengingatkan bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi dan bahwa sejarah selalu bergerak maju, mengakhiri satu bab untuk membuka bab lain yang sama besarnya. Dari senja Ottoman, dunia memasuki fajar baru dengan segala harapan dan konflik yang menyertainya.